Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Aku, Maria, seorang wanita yang dulu menikah dengan anak Bu Ajeng. Pernikahan kami penuh cinta, atau setidaknya begitu yang kurasakan. Saat hari pernikahan kami tiba, semuanya terasa begitu indah. Aku mengenakan gaun putih yang sederhana namun elegan, sementara dia, dengan jas hitamnya, tampak tampan dan penuh kebahagiaan. Kami berdiri di altar, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Suasana penuh haru dan tawa, dengan bunga-bunga indah yang menghiasi ruangan dan lilin-lilin yang menyala lembut, menciptakan atmosfer romantis yang tak terlupakan. Setelah pernikahan, kehidupan kami berdua terasa hangat dan penuh kasih sayang. Setiap pagi, dia selalu bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk kami berdua, sementara aku menyiapkan secangkir kopi favoritnya. Kami saling berbagi cerita tentang hari-hari yang telah berlalu, dan seringkali kami tertawa bersama tentang hal-hal kecil yang membuat hidup ini lebih bermakna. Di malam hari, kami duduk berdua di balkon rumah kecil kami, menikmati keindahan bintang-bintang yang bersinar di langit, merasa bahwa dunia ini hanya milik kami berdua. Meski terkadang ada tantangan dan ujian dalam hidup, aku merasa setiap momen bersama dia adalah hadiah yang tak ternilai. Kami belajar untuk saling mendukung, menghadapi segala kesulitan dengan tangan yang saling menggenggam, dan terus merajut kisah cinta yang semakin dalam setiap harinya. Namun, seiring waktu, aku menyadari bahwa cinta saja tak cukup. Ada tembok tebal yang berdiri di antara aku dan keluarganya, terutama ibu mertuaku, Bu Ajeng, dan adik iparku, Sandra. Aku tidak pernah tahu pasti alasan mereka membenciku. Dari awal, sorot mata Bu Ajeng selalu penuh penolakan, sementara Sandra sering melempar sindiran tajam yang terasa menusuk meski dibungkus dengan senyuman. Aku berusaha sekuat tenaga menjadi menantu yang baik, tapi seberapapun aku mencoba, tetap saja ada jarak yang tak bisa kujangkau. Di depan suamiku, mereka bisa bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Tapi begitu dia pergi, atmosfer di rumah berubah dingin. Kata-kata mereka, meski tak selalu kasar, memiliki cara tersendiri untuk menyakitiku. Seperti hari itu, ketika aku membuatkan teh untuk Bu Ajeng, berharap bisa sedikit mencairkan suasana. "Ah, teh buatanmu ini rasanya berbeda dari biasanya," ujarnya, mengernyit. "Nggak seenak buatan Sandra." Aku menelan ludah, mencoba tersenyum meski hatiku mencelos. Bukan pertama kalinya aku dibanding-bandingkan dengan Sandra, dan pasti bukan yang terakhir. Aku menghirup udara dalam-dalam, membiarkan kehangatan teh yang kugenggam mengalir ke jemariku. Setidaknya, aku masih bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Bahwa aku tidak terluka. Bahwa aku masih kuat. Aku duduk di ruang makan, mencoba mengabaikan suara dentingan sendok yang terdengar lebih nyaring dari biasanya. Meja dipenuhi hidangan yang kubuat sendiri, tapi tak ada satupun pujian yang keluar dari mulut mereka. Sebaliknya, tatapan sinis Bu Ajeng dan Sandra menelanjangi setiap detail kecil yang bisa mereka jadikan bahan ejekan. "Maria ini memang pintar, ya?" Suara Bu Ajeng terdengar ringan, tapi aku tahu apa yang akan menyusul. Sayangnya, pintar saja nggak cukup buat jadi istri yang pantas. Aku diam, menahan napas, menatap piringku yang masih penuh. Sandra terkekeh kecil sambil menyuapkan makanan ke mulutnya. "Benar, Bu. Pintar teori, tapi praktiknya nol," timpalnya. "Pantas Mas Adrian tetap pulang telat. Mungkin dia sibuk cari alasan biar nggak perlu ketemu di rumah." Tawa mereka berdua meledak, meski suara itu terasa lebih seperti cakar tajam yang mengoyak kepercayaan diriku. Aku menggenggam erat sendok di tanganku, mencoba menahan gemetar di ujung jari. Aku sudah berusaha. Suaraku lirih, tapi cukup terdengar di antara cemoohan mereka. Sandra menatapku dengan tatapan meremehkan, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi.
Berusaha apa? Berusaha pura-pura nggak dengar kalau semua orang tahu kamu cuma numpang nama? Kalau bukan karena Mas Adrian, kamu nggak ada artinya di keluarga ini. Aku merasakan jantungku berdebar kencang, bukan karena marah, tapi karena sesak yang tiba-tiba memenuhi dadaku. Ruangan ini terasa semakin sempit, udara mendadak berat. Aku menelan ludah, berusaha mengendalikan diri. Aku tidak boleh menangis. Tidak di depan mereka. Tapi dalam hati, aku bertanya, sampai kapan aku harus bertahan di rumah ini, dengan luka-luka yang semakin dalam setiap harinya? Dingin ruang rumah sakit merayap ke kulitku, tapi aku tak peduli. Aku duduk di samping ranjang suamiku, menggenggam tangannya yang terasa semakin lemah. Matanya terpejam, napasnya berat, dan tubuhnya yang dulu kokoh kini tampak begitu ringkih. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk, takut, sedih, tapi juga ikhlas. Aku mencintainya, dan aku akan tetap di sini. Hari-hariku kini dihabiskan di rumah sakit, bolak-balik mengurus administrasi, menjaga suamiku sepanjang malam, dan memastikan dia mendapatkan perawatan terbaik. Mataku sudah sering terasa panas karena kurang tidur. Punggungku kaku karena selalu duduk di kursi yang sama, tapi aku tidak peduli. Yang membuat hatiku benar-benar miris bukan rasa lelah ini, melainkan kenyataan bahwa Bu Ajeng dan Sandra bahkan tidak datang. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali. Awalnya, aku mencoba memahami. Mungkin mereka sibuk. Mungkin mereka takut melihat keadaan Adrian yang semakin melemah. Tapi semakin hari, alasan itu terasa semakin tidak masuk akal. Aku pernah mencoba menghubungi mereka. Suatu hari, saat Adrian dalam kondisi kritis, aku memberanikan diri menelepon Bu Ajeng. Bu, Adrian butuh ibu, setidaknya datanglah sebentar. Dia pasti ingin melihat ibunya. Dari seberang telepon, aku mendengar dengusan pendek. Maria, aku sibuk. Lagi pula, ada kamu di sana, kan? Aku yakin kamu bisa mengurus semuanya. Lalu Sandra, suaraku sedikit bergetar. Dia juga tidak mau menjenguk kakaknya. Ah, Sandra lagi ada acara. Jangan ganggu dengan hal-hal begini. Kalau ada perkembangan, kasih tahu saja. Tapi jangan sering-sering menelepon. Ya? Tuh, telepon diputus. Begitu saja. Aku menatap layar ponselku, berharap mungkin saja ada pesan susulan, kata-kata lain yang menunjukkan kepedulian mereka. Tapi tidak ada. Hatiku terasa hampa. Ini anaknya, kakaknya. Tapi mereka tidak peduli. Aku menoleh ke arah suamiku, Adrian, untuk kesekian kalinya. Wajahnya pucat, semakin lama semakin kosong, seolah-olah dia sedang tidur dalam ketenangan yang tak bisa dijangkau oleh siapapun lagi. Napasnya semakin berat, terputus-putus, dan akhirnya, dalam keheningan yang mendalam, napas terakhirnya terdengar. Detik-detik itu mengiris hatiku, seolah dunia di sekelilingku menjadi hening, sunyi, dan sepi. Waktu seakan berhenti, dan aku merasa seperti terperangkap dalam suatu kenyataan yang begitu kejam. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Tak bisa kutahan lagi. Kucoba mengusapnya dengan tangan. Takut jika ia bangun dan melihat betapa rapuhnya aku saat ini, tetapi aku tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Dengan napas yang semakin tersengal-sengal, aku terus berusaha tersenyum padanya. Meski senyum itu terasa hampa dan tidak berarti. Aku di sini, Ma. Aku tetap di sini, kataku dengan suara yang semakin serak, hampir tidak terdengar, tetapi aku ingin dia mendengarnya, meski ia tak lagi bisa merasakannya. Saat itu, aku tahu, ia sudah pergi. Seperti angin yang berhembus pelan, ia meninggalkan dunia ini, meninggalkan aku dalam sepi yang tak terlukiskan. Rasanya seperti seluruh tubuhku runtuh, dan aku tak bisa bergerak. Tangan yang terulur untuk menggenggam tangannya terasa begitu kosong, dan hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, memandang wajahnya yang kini tak lagi menunjukkan apa-apa. Semua kenangan yang kami bangun bersama, tawa, cinta, kebersamaan, semua itu kini terasa jauh dan tak bisa dijangkau lagi. Semuanya tinggal kenangan yang mengiris setiap sudut hatiku. Aku ingat bagaimana kita pertama kali bertemu,
Bagaimana segala sesuatunya terasa begitu mudah, dan bagaimana cinta itu tumbuh seiring waktu. Semua itu sekarang hanyalah bayangan yang semakin memudar. Kemudian, di tengah keheningan yang mencekam itu, suara tangisku menjadi satu-satunya yang mengisi ruang. Aku merasa seperti dunia ini telah hilang. Setiap sudut rumah yang dulu penuh dengan tawa dan cinta kini terasa kosong, seperti sebuah tempat asing yang tak lagi memiliki arti. Aku menatap jam di dinding, namun waktu terasa tidak lagi bergerak. Segala sesuatunya tampak kabur, tak jelas. Semua warna dunia terasa suram. Namun meskipun hatiku hancur, ada satu hal yang tak bisa aku lupakan. Ia, suamiku, selalu mengajarkanku untuk bertahan, untuk mencintai, untuk menghadapi setiap cobaan dengan hati yang teguh. Dan sekarang, meskipun ia telah pergi, aku tahu bahwa aku harus melanjutkan hidup ini. Aku harus bertahan, untuk mengenang dan menghargai setiap detik yang kita miliki bersama. Aku memeluk tubuhnya dengan erat, berharap dapat merasakan sedikit pun kehangatan yang dulu ada. Namun, yang tersisa hanya kesunyian, kesepian yang begitu dalam. Suasana yang dulu penuh cinta kini terasa sangat jauh. Semua yang tersisa hanya kenangan, kenangan yang akan selalu hidup dalam hatiku, meskipun ia tidak lagi ada di sini. Aku menatapnya untuk terakhir kali, dan dalam hatiku, aku berbisik, "Selamat jalan, Mas. Terima kasih untuk semua cinta yang pernah ada. Aku akan selalu mengingatmu, meskipun dunia ini terasa hancur tanpa kehadiranmu." Hujan turun deras di luar jendela, seolah langit pun menangisi kepergian suamiku. Tubuhnya baru saja dimakamkan beberapa jam lalu. Namun bahkan sebelum tanah di pusarannya mengering, aku sudah menerima luka baru, luka yang lebih dalam, lebih kejam dari yang pernah kuterima sebelumnya. Aku masih berdiri di ruang tengah rumah itu, rumah yang dulu kuanggap sebagai tempatku berlindung. Tapi kini, tak ada lagi kehangatan di sana. Yang tersisa hanyalah dingin yang menusuk hingga ke tulang, lebih dingin dari hujan di luar sana. Bu Ajeng berdiri di hadapanku dengan tatapan penuh kebencian, seperti ingin menghapus keberadaanku dari hidupnya. Sandra duduk di sofa, melipat tangan di dada dengan ekspresi jijik, seolah aku adalah sampah yang harus segera disingkirkan. "Jadi kamu masih berdiri di sini?" Suara Bu Ajeng memecah keheningan, tajam seperti pisau yang mengiris hati. "Sudah cukup kamu numpang hidup di sini. Sekarang Adrian sudah nggak ada, jadi nggak ada alasan lagi buat kamu bertahan." Aku menatapnya tak percaya. "Bu, ini rumah suami saya juga. Saya tidak punya tempat lain untuk pergi." Sandra tertawa sinis, suaranya mengiris gendang telingaku. "Suamimu sudah mati, Maria. Sekarang kamu bukan siapa-siapa. Jangan sok mengemis belas kasihan di sini. Dari dulu juga kamu cuma beban." Air mataku menggenang, tapi aku menahannya. Aku tak ingin menangis di depan mereka. Aku tak ingin memberikan kepuasan kepada mereka untuk melihatku hancur. Aku sudah melakukan segalanya untuk Adrian. Suaraku bergetar, tapi aku tetap berusaha tegar. Aku merawatnya siang dan malam, saat kalian bahkan tak pernah menengoknya. Bu Ajeng mencibir. "Dan apa gunanya? Dia tetap mati, kan?" Darahku seakan berhenti mengalir. Napasku tercekat. Bagaimana bisa seorang ibu mengucapkan kata-kata sekejam itu tentang anaknya sendiri? Bu Ajeng mendekat, langkah kakinya yang berat menggetarkan lantai kayu rumah yang sudah lusuh. Wajahnya dingin, seperti es yang membeku dalam kemarahan yang tak terungkapkan. "Kemas barang-barangmu dan keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku nggak mau lihat wajahmu lagi," katanya, suaranya seperti pisau yang melukai setiap kata yang keluar. Matanya tajam, penuh kebencian yang tak terduga, seolah aku adalah musuh yang baru saja memasuki rumah ini, bukan bagian dari keluarga yang pernah ada. Aku berdiri terpaku, tubuhku kaku seolah waktu berhenti. Hatiku berdegup kencang, berharap ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi tidak, ini nyata. Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit simpati di balik tatapan itu, namun yang kutemui hanya keheningan yang menekan. Tak ada rasa kasihan, hanya ketegasan yang menusuk. Dengan tangan gemetar, aku berjalan menuju kamar, setiap langkahku terasa semakin berat.
Langit-langit rumah yang dulu tampak begitu hangat kini terasa seperti kuburan yang sunyi. Barang-barang di sekitarku tiba-tiba kehilangan makna. Hanya ada kenangan yang memudar. Pakaian-pakaian yang dulu kuanggap milikku, kini tampak begitu tak berarti. Semua yang kumiliki, bahkan jika hanya sepotong kenangan, terasa rapuh dan mudah dihancurkan. Aku menyelipkan barang-barang ke dalam koper kecil, berusaha menutupi rasa sakit yang perlahan merobek hatiku, namun tak ada yang bisa menghapusnya. Kamar itu sepi, hanya ada suara hujan yang menderu di luar. Tiap tetesnya seperti menghantam wajahku, mengingatkanku pada setiap ketidakadilan yang kuterima. Saat aku berjalan keluar, tak ada satupun yang peduli. Hujan turun deras, menyatu dengan air mataku yang mengalir tanpa bisa dihentikan. Pakaian basah kuyup, tubuhku gemetar, namun aku terus melangkah. Tak ada pelukan, tak ada kata-kata penghiburan. Dunia tampak beku, sama seperti perasaan yang menguasai diriku. Kaki-kakiku melangkah tanpa tujuan. Udara malam yang dingin tak mampu menembus kehangatan yang dulu ada di rumah ini. Langit yang gelap dan malam yang sunyi menjadi saksi atas pengusiran yang kejam ini. Semua yang dulu kuanggap rumah kini menjadi tempat yang penuh dengan luka. Tak ada satu kata baik, tak ada sedikit pun perhatian. Semua itu hilang begitu saja, bersama langkahku yang semakin menjauh, membawa segala kepedihan dan kehilangan yang tak bisa kubagikan pada siapapun. Hujan di luar sudah berhenti, tapi hujan di hatiku masih deras. Sudah berhari-hari aku menangis, membiarkan kesedihan ini mengalir tanpa bisa kuhentikan. Rasanya seperti ditinggalkan dua kali, oleh suamiku yang meninggal dan oleh keluarganya yang mengusirku tanpa belas kasihan. Aku duduk di tepi ranjang di rumah ibuku, tempat aku akhirnya kembali setelah diusir tanpa ampun. Mataku sembab, wajahku pucat, tubuhku terasa ringan seperti tak ada tenaga yang tersisa. Aku bahkan tak tahu kapan terakhir kali aku makan dengan benar. "Maria, kamu gak bisa terus begini." Suara lembut ibuku memecah keheningan. Ia duduk di sampingku, meraih tanganku yang dingin. Matanya penuh kasih, tapi juga khawatir. Aku menelan ludah, mencoba menjawab, tapi hanya air mata yang keluar. "Bu, aku capek." Suaraku nyaris tak terdengar. "Kenapa mereka begitu kejam? Apa salahku?" Ibuku mengelus rambutku, seperti saat aku masih kecil dan menangis karena luka di lututku. Tapi kali ini, lukaku tak terlihat. "Kamu gak salah, Nak. Kadang, beberapa orang memang hatinya terlalu keras untuk bisa melihat ketulusan." Aku menunduk, menggigit bibir, menahan isak yang hampir pecah lagi. Di saat aku berpikir bahwa aku benar-benar sendirian, sahabatku, Rina, datang. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memelukku erat. Dan saat itulah aku akhirnya menangis sejadi-jadinya. "Aku di sini, Maria," bisiknya. "Aku nggak akan ninggalin kamu." Aku menggenggam tangannya, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Meski hatiku masih remuk, aku sadar bahwa tidak semua orang meninggalkanku. Masih ada ibu, masih ada Rina, dan mungkin, meski jalannya panjang dan menyakitkan, aku bisa menemukan cara untuk bangkit lagi. Matahari pagi menembus jendela kamarku, tapi hatiku masih terasa mendung. Aku duduk di meja kecil di sudut kamar, menatap buku catatan yang berisi coretan rencana hidup baruku. Aku tahu aku tidak bisa terus-terusan menangisi nasib. Hidup harus berjalan. Aku harus bangkit, bukan untuk mereka yang menyakitiku, tapi untuk diriku sendiri. Dengan dukungan sahabat-sahabatku, terutama Rina, aku mulai merancang sesuatu, bisnis kecil-kecilan di bidang properti. Aku bukan berasal dari keluarga kaya, dan aku tidak punya warisan besar. Tapi aku punya tekad. Aku masih ingat bagaimana Adrian, semasa hidupnya, pernah berkata bahwa dunia properti selalu punya peluang bagi mereka yang mau berusaha. Kata-kata itu kini menjadi pegangan bagiku. Awalnya sulit. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang wanita yang baru saja kehilangan suami dan diusir dari rumah mertuanya. Tidak ada modal besar, tidak ada nama yang bisa langsung dipercaya orang. Tapi aku punya satu hal, kemauan untuk belajar dan bertahan.
Rina membantuku dengan mengenalkanku pada beberapa kenalannya yang bergerak di dunia properti. Aku mulai belajar dari nol, memahami pasar, mencari peluang di bidang tanah dan rumah second, serta bagaimana menghubungkan pembeli dengan penjual. Hari-hari awal terasa berat. Aku sering mendatangi orang-orang yang menolak mentah-mentah jasaku. Telepon yang kuangkat lebih banyak berisi penolakan daripada kesepakatan. Tapi aku tidak menyerah. Aku tahu, di balik setiap kegagalan ada pelajaran yang bisa kupetik. Suatu hari, Rina dan dua temanku yang lain, Dika dan Santi, datang menemuiku dengan senyuman. "Kita tahu kamu punya potensi besar, Maria," kata Dika sambil menyerahkan sesuatu ke tanganku. Aku melihatnya, sebuah proposal kerjasama. Dengan sedikit modal yang kami kumpulkan bersama, kami memutuskan untuk memulai dari yang kecil. Membantu menjual rumah-rumah second dan mengelola beberapa properti sewa. Langkah pertamaku mungkin masih kecil, tapi ini awal dari perjalanan baru. Aku menatap mereka, merasa haru. Aku tidak sendiri. Aku punya mereka. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkanku lagi. Waktu telah mengajarkanku banyak hal, tentang kehilangan, tentang bertahan, dan tentang bagaimana mengubah luka menjadi kekuatan. Aku yang dulu terpuruk, menangis di sudut kamar, kini berdiri tegak di depan gedung megah yang bertuliskan namaku sendiri. Gedung ini bukan hanya sekadar bangunan beton yang menjulang tinggi di pusat kota. Ini adalah simbol dari perjuanganku, dari malam-malam tanpa tidur, dari kerja keras yang tiada henti. Aku mengingat kembali masa-masa saat aku harus belajar dari nol, bertemu klien yang meremehkan, menghadapi penolakan demi penolakan, dan bagaimana aku terus bertahan meski dunia seakan menertawakanku. Aku bekerja siang dan malam, membaca buku, mengikuti seminar, dan terjun langsung ke lapangan. Setiap hari, aku menyerap ilmu baru, mencoba memahami setiap detail yang terkait dengan dunia properti. Aku belajar bagaimana menilai properti dengan cermat, bagaimana membaca tren pasar yang terus berubah, dan bagaimana bernegosiasi dengan klien yang memiliki berbagai karakter. Proses itu tak selalu mulus. Aku jatuh berkali-kali, mengalami kegagalan demi kegagalan, namun aku selalu bangkit. Setiap kegagalan mengajarkanku sesuatu yang lebih berharga. Rina, Dika, dan Santi tetap berada di sampingku, menjadi saksi bisu dari setiap tetes keringat dan air mata yang kucurahkan. Mereka bukan hanya sahabat, mereka adalah keluarga yang selalu percaya padaku bahkan saat aku sendiri meragukan diriku. Mereka selalu memberi semangat, berbagi tawa dan tangis, dan menjadi penopang ketika aku merasa lelah. Tanpa mereka, aku mungkin tidak akan mampu bertahan sejauh ini. Kemudian, datanglah saat yang telah lama kutunggu, ketika usaha kecil-kecilanku mulai berkembang. Dari hanya menjual rumah second, aku mulai berani membeli tanah dan membangun properti sendiri. Ada keraguan, ada ketakutan, namun dorongan untuk maju lebih besar. Dengan setiap proyek yang selesai, aku merasa lebih yakin dengan pilihanku. Perlahan, sedikit demi sedikit, bisnis ini tumbuh dan berkembang, menjadi lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Akhirnya, aku berhasil mendirikan perusahaan properti yang kini berdiri kokoh di pusat kota. Semua perjuangan, semua kerja keras, dan semua pengorbanan yang telah kulakukan akhirnya membuahkan hasil. Namun, aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Pagi itu, udara kota masih sejuk. Aku keluar sebentar dari gedung kantorku, membawa kantong sampah kecil yang ingin kubuang sendiri ke tempat sampah di depan. Kebiasaan kecil ini selalu kulakukan, bukan karena aku tidak punya karyawan yang bisa melakukannya, tapi karena aku ingin selalu mengingat dari mana aku memulai. Saat aku sedang membuang sampah, tiba-tiba terdengar suara yang sudah lama tidak kudengar, suara yang langsung menyesakkan dadaku. "Hah? Lihat siapa ini, Sandra?" Aku berbalik, dan di sana, berdiri dua orang yang dulu menghancurkan hatiku, Bu Ajeng dan Sandra. Mereka tampak berbeda dari terakhir kali aku melihat mereka. Wajah mereka tidak lagi dipenuhi kesombongan seperti dulu. Ada gurat kelelahan dan frustrasi di mata mereka. Namun, tatapan mereka padaku tetap sama, penuh hinaan. Sandra tertawa kecil sambil melipat tangannya di dada.
Jadi ini kerjaanmu sekarang, Maria? Jadi tukang sampah? Aduh, kok nggak kaget? Ya, dari dulu memang nggak punya kelas. Aku diam, menatap mereka tanpa ekspresi. Sudah kuduga, Bu Ajeng mencibir. Aku memang nggak pernah percaya kamu bisa sukses. Lihat, akhirnya kamu tetap kembali ke pekerjaan yang pantas untukmu. Memunguti sampah, membersihkan sisa-sisa orang kaya. Hatiku bergetar, tapi bukan karena sakit hati. Dulu, mungkin aku akan menangis, mungkin aku akan merasa terhina. Tapi tidak lagi. Aku menarik napas dalam, menahan senyum yang ingin muncul. Mereka masih berpikir aku perempuan yang sama seperti dulu. Lemah, tak berdaya, mudah diinjak. Mereka tidak tahu, aku bukan lagi Maria yang mereka buang seperti sampah bertahun-tahun lalu. Aku mengangkat bahu santai. Ya, aku sedang membuang sampah. Jawabku tenang. Tahu sendiri, kan? Aku tidak suka menyimpan hal-hal yang tidak berguna di tempat yang tidak seharusnya. Sandra melipat tangannya di dada, wajahnya dipenuhi kesombongan yang sudah sangat kukenal. Dia menatapku dari atas ke bawah, seolah aku ini bukan siapa-siapa. Dasar perempuan rendahan, katanya dengan nada puas. Aku kasihan melihatmu. Sudah jelas hidupmu nggak berkembang. Masih berkutat dengan sampah, masih jadi pembantu di gedung ini. Aku tetap diam, menatapnya tanpa ekspresi. Aku ingin melihat sejauh mana kebodohannya akan membawanya. Sandra menoleh ke ibunya dan tersenyum sinis. Bu, kita nggak usah buang waktu. Lebih baik kita langsung bertemu dengan pemilik gedung ini. Aku yakin mereka cukup pintar untuk memecat orang seperti dia. Bu Ajeng mengangguk penuh percaya diri. Benar, kita akan bicara dengan bosnya. Pasti mereka tidak akan membiarkan orang seperti ini mengotori lingkungan kerja mereka. Aku hampir tertawa mendengar ucapan mereka. Mereka berdiri di depan gedung yang jelas-jelas menggunakan namaku sebagai identitas, tapi tetap saja merasa lebih berkuasa. Jadi, kataku dengan nada santai, kalian benar-benar ingin bertemu pemiliknya. Sandra mendengus. Jelas, kita lihat saja, apa dia mau membiarkan orang sepertimu tetap di sini. Aku sedang berdiri di pinggir jalan di depan gedung, emosiku sudah tak terkendali. Pertengkaran dengan Bu Ajeng dan Sandra sudah mencapai titik puncaknya. Suasana di luar gedung yang semestinya tenang, kini terasa semakin panas. Bu Ajeng mengeluarkan kata-kata keras yang menyakitkan, sementara Sandra tidak kalah emosi, membalas dengan nada penuh amarah. Kami bertiga terlibat dalam pertengkaran yang semakin memanas, suara kami saling bertumpuk, berteriak tanpa arah, tak peduli dengan orang-orang yang melintas di sekitar kami. Suara langkah kaki di trotoar yang biasanya tenang kini terganggu oleh teriakan-teriakan kami yang penuh emosi. Beberapa pejalan kaki berhenti, penasaran, mengerjapkan mata mereka dengan terkejut. Mereka tak pernah membayangkan melihat keributan seperti ini di depan gedung yang biasanya damai. Namun, kami tidak peduli. Dalam kebingungan dan kepanikan itu, kami terus bertengkar, terjebak dalam ketegangan yang semakin sulit dikendalikan. Tiba-tiba, Bu Ajeng melangkah maju dengan cepat, wajahnya merah padam, mata penuh kemarahan. Tanpa peringatan, ia menghardiku dengan kata-kata tajam yang seakan menembus ke dalam jantungku. Sebelum aku bisa bereaksi, dengan kekuatan yang luar biasa, ia mendorong tubuhku, dan aku merasa tubuhku tersentak mundur. Tak ada waktu untuk menghindar, dan sebelum aku bisa menstabilkan diri, aku terjatuh ke trotoar dengan keras. Dunia terasa seperti berhenti sejenak, seolah-olah waktu membeku, meninggalkanku dalam keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara langkah kaki orang-orang yang berlalu, seakan tak peduli. Staf gedung yang melihat kejadian itu langsung bergegas keluar. Beberapa di antaranya berlari mendekat, mencoba mengerti apa yang terjadi. Satpam-satpam yang berjaga juga ikut turun tangan, berusaha memisahkan kami dengan berteriak keras agar kami tenang, meminta agar kami menghentikan pertengkaran ini yang kini jelas sudah melibatkan orang lain. Aku terdiam, rasa sakit di tubuhku bukan hanya karena terjatuh, tetapi juga karena aku merasa sangat terhina. Apa yang terjadi di sini bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga pertarungan harga diri yang telah menyedihkan kami semua.
Sandra, yang sejak awal tampak cemas, kini terlihat panik. Matanya penuh rasa takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Bu Ajeng, meskipun tubuhnya kaku dengan amarah yang membara, tetap berdiri tegak, seolah tak peduli dengan kerumunan yang kini menatap kami. Semua orang yang menonton kejadian ini semakin merasa tidak nyaman, dan suasana semakin tegang. Mereka berusaha meredakan situasi, memisahkan kami, memberi jarak agar tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi. Tapi dalam hatiku, aku tahu, semuanya sudah terlalu terlambat. Aku akhirnya berdiri dengan tenang, menatap Bu Ajeng dan Sandra yang masih berkoar-koar menghinaku, bahkan meski mereka sudah ditahan oleh satpam yang berjaga di pintu masuk. Teriakan mereka tak kalah kencang dan kasar, seakan ingin meruntuhkan segala rasa hormat yang masih tersisa padaku. Tapi aku hanya diam, merasa tidak perlu membela diri. Di tengah keributan itu, satpam yang semula tampak pasif tiba-tiba ikut berteriak dengan suara serak yang menggema di seluruh ruang lobi. "Diam!" teriaknya, wajahnya merah padam. Beliau pemilik gedung ini. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padaku, termasuk Bu Ajeng dan Sandra yang langsung membeku. Wajah mereka langsung pucat pasi, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bu Ajeng, yang biasanya selalu percaya diri dan angkuh, kini tampak seperti seekor tikus yang terjebak dalam perangkap. Sandra, yang semula menantang, kini hanya bisa menunduk, wajahnya penuh rasa malu. Aku menatap mereka dengan tatapan yang tenang, tidak perlu lagi berkata-kata. Semua yang perlu mereka ketahui sudah terungkap dengan sendirinya. Dengan keheningan yang meresap, aku melangkah maju, menuju meja resepsionis tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun dari mereka. Satpam yang semula tegang kini kembali tenang, seolah ada perasaan hormat yang baru saja muncul di antara kami. "Silakan, Nyonya," katanya sambil membuka pintu utama yang menuju ruang kantorku. Bu Ajeng dan Sandra masih terdiam di tempat, tak berani mengangkat wajah mereka. Hanya terdengar suara napas mereka yang terengah-engah. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, tapi aku tidak merasa perlu memberi mereka kesempatan untuk berbicara lagi. Setelah melewati mereka, aku berhenti sejenak, menoleh, dan memberikan satu senyum tipis. "Tidak ada yang perlu dikatakan lagi, bukan?" Aku berkata dengan suara rendah namun penuh arti. Dan tanpa menunggu jawabannya, aku melangkah masuk ke dalam kantor, meninggalkan mereka yang terdiam di tempat, masih terperangkap dalam kenyataan baru yang sangat sulit mereka terima. Satpam yang sebelumnya tampak ragu-ragu kini berubah sikap, seolah ada sesuatu yang menguatkan tekadnya. Ia bergerak maju, mendekati Bu Ajeng dan Sandra dengan langkah tegas. "Kalian berdua sudah melampaui batas," ujarnya dengan suara keras, cukup memecah keheningan yang tercipta. Wajahnya terlihat serius, jauh berbeda dari ekspresi yang semula hanya mengawasi keributan tanpa memberikan respons. "Karena kalian sudah membuat keributan di gedung ini dan menyerang pemiliknya, saya perintahkan kalian untuk pergi sekarang juga." Mendengar perintah yang begitu tegas dari satpam, Bu Ajeng tampak terkejut. Seakan tidak percaya bahwa dirinya yang selama ini selalu merasa superior bisa diperlakukan seperti ini. Mulutnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia menoleh ke Sandra, seperti mencari dukungan. Namun Sandra hanya terdiam, tidak berani mengangkat kepala, apalagi berbicara. Wajahnya yang biasanya penuh kepercayaan diri kini, hanya menyisakan rasa malu yang dalam. Mereka berdua saling bertukar pandang, seakan belum siap menerima kenyataan yang baru saja mereka hadapi. Satpam, yang sudah tidak sabar, melangkah lebih dekat dan dengan suara yang lebih keras lagi. Ia berkata, "Jika kalian tidak pergi sekarang, saya akan memanggil pihak berwajib." Keputusan sudah bulat di matanya. Ia tidak akan membiarkan siapapun merusak ketertiban di tempat yang seharusnya dihormati. Bu Ajeng, dengan wajah yang semakin pucat, akhirnya bangkit dari tempat duduknya. Gerakannya tampak sangat kaku, seolah-olah seluruh energi dalam dirinya menguap begitu saja, meninggalkan tubuhnya yang lemah dan terhuyung-huyung. Tatapannya kosong, kehilangan fokus, sementara setiap langkahnya terasa berat, penuh dengan kebingungan yang tidak bisa dijelaskan. Seakan-akan beban emosional yang tak tertahankan menggerogoti kekuatannya,
menjadikannya semakin terpuruk dalam perasaan yang tak bisa dimengerti. Sandra, yang berdiri di sampingnya, mengikuti langkah Bu Ajeng dengan hati yang berat. Kepalanya tertunduk, menatap lantai seakan mencoba menghindari pandangan orang lain, atau mungkin dirinya sendiri. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya, hanya bisikan-bisikan kecil yang terjebak dalam hatinya. Perasaan malu, kesedihan, dan kebingungan bercampur menjadi satu, menjadikannya bingung tentang langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Mereka berdua, dalam keheningan yang mencekam, mulai berjalan menjauhi gedung. Langkah mereka terasa lambat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuh mereka untuk bergerak cepat. Setiap langkah seakan membawa mereka semakin dalam ke dalam labirin perasaan yang tak terpecahkan, perasaan yang terperangkap dalam kekosongan yang mencekam. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya ada kebisuan yang penuh dengan rasa sakit yang tak terucapkan. Mereka berdua meninggalkan gedung itu dengan perasaan yang tak terucapkan, rasa tidak terima yang mengalir dalam diri mereka, membuat hati mereka seakan terikat oleh kenangan yang sulit untuk dilepaskan. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kebingungan, rasa kehilangan, dan kekecewaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sementara itu, aku hanya memandangi mereka dengan senyum tipis yang sulit disembunyikan. Melihat mereka yang selama ini merasa begitu berkuasa dan tidak terjangkau, kini harus meninggalkan gedung ini dengan kepala tertunduk dan hati penuh malu. Rasanya seperti sebuah keadilan yang datang dengan sendirinya. Mungkin mereka pikir bisa menghancurkan diriku begitu saja, tetapi kenyataannya mereka hanya mempermalukan diri mereka sendiri. Aku berjalan perlahan mendekati meja resepsionis, di mana satpam tadi berdiri dengan sikap yang jauh lebih percaya diri. "Terima kasih," kataku singkat, meskipun aku tahu tidak perlu berlebihan untuk menunjukkan rasa syukur. Satpam hanya mengangguk, masih terlihat puas dengan apa yang baru saja terjadi. Suasana di sekitar kini kembali tenang, hanya suara langkah kaki satpam yang terdengar mengisi ruang kosong. Aku duduk di kursi yang ada, menghela napas lega. Perasaan yang selama ini terpendam mulai terlepaskan. Ada rasa bangga yang mengalir dalam diriku, namun tidak dalam bentuk kesombongan. Ini bukan soal kemenangan atas mereka, tetapi lebih tentang mempertahankan harga diri dan martabat yang seringkali diremehkan orang lain. Di luar, aku bisa melihat Bu Ajeng dan Sandra yang berjalan cepat ke arah mobil mereka. Wajah mereka yang sebelumnya penuh kemarahan kini terlihat seperti dua orang yang terpojok. Hanya ada keheningan di antara mereka, seakan tidak ada lagi kata yang bisa diucapkan. Aku tersenyum puas, namun senyum itu tidak terbentuk dari rasa dendam atau kebencian. Ini adalah senyum yang muncul karena aku tahu, kadang-kadang keadilan memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya, semuanya akan terungkap dengan sendirinya. Setelah beberapa saat, aku berdiri dan menuju jendela kantor. Dari sana, aku bisa melihat mobil mereka melaju pergi, meninggalkan gedung ini begitu saja. Dan meskipun mereka tidak tahu itu, aku merasa seperti menang, tanpa perlu mengangkat suara atau melakukan apapun. Akhirnya, keadilan datang dengan sendirinya, dalam bentuk yang tidak terduga. Aku hanya perlu sabar, dan dunia akan mengaturnya.